Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Simbiotik, untuk kali ini kita sedang di salah satu pembudidaya yang menerapkan sistem Simbiotik 20. Beliau adalah Mas Bro Salam. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membibis pakan dengan metode simbiotik, yaitu menggunakan reagensia simbiotik 20. Yang perlu kita siapkan yang pertama adalah pakan, yaitu berupa pelet. Karena ini bibit masih kecil, kita gunakan PF 800. Kemudian kita siapkan SGP 51 External Growth Promoter untuk suplemennya. Kemudian kita tambahkan Star Pro 21. Kemudian kita siapkan PSL 11. Dan tidak lupa kita gunakan susu skim. Susu skim untuk takarannya kita sudah siapkan dengan dosis kurang lebih 5 gram. Kita gunakan air segini untuk membibis pakan sebanyak 128 gram. Kemudian kita akan coba tambahkan SGP 51. Untuk dosis awal kita gunakan agak lebih tinggi, yaitu kurang lebih 1 mili untuk 1 on pakan. Biasanya kita gunakan untuk yang normal, kita gunakan 5 mili per 1 kilo pakan. Ini kurang lebih 1 mili. Oke, kita tuangkan. Kemudian kita akan menambahkan Star Pro 21. Star Pro 21 ini adalah mikroba ramah lingkungan yang akan membantu kerja dari metabolisme ikan. Begitu juga untuk mengurai sisa-sisa pakan agar dapat kembali menjadi pakan tambahan. Untuk Star Pro 21 ini dosis 1 gram untuk 1 kilo pakan. Berhubung kita hanya membibis pakan sebanyak 128 gram, kita gunakan sedikit saja, secukupnya. Kurang lebih hanya segini. Kemudian kita akan tambahkan PSL 11, yaitu berupa perekat. Perekat ini dengan tujuan untuk merekatkan suplemen atau nutrisi dan vitamin ke pakan yang akan kita sajikan. Selain perekat, fungsinya PSL 11 ini adalah sebagai protek atau pelindung agar multivitamin suplemen tidak berburai ke kolam begitu saja, tetap menempel ke pakan agar pertumbuhan ikan dapat berkembang dengan sempurna. Untuk dosis PSL 11 kita juga gunakan dengan 1 gram untuk 1 kilo pakan. Mohon maaf, untuk yang Star Pro 21 dosisnya itu 2 gram untuk 1 kilo pakan, jadi sangat irit. Bismillah, semuanya sudah kita campur, kemudian kita aduk hingga merata. Setelah semuanya tercampur rata, kita akan bibis ke pakan, yaitu dengan menyiramkan reagensia yang sudah kita larutkan dengan air. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Kenapa kita menggunakan suplemen? Karena pada dasarnya pakan pabrikan itu belum mengandung
multivitamin. Makanya kita akan tambahkan multivitamin sebagai pendukung untuk proses pertumbuhan ikan. Oke, sedikit dulu kita campur. Kenapa pakan harus dipipis terlebih dahulu? Dengan tujuan agar pakan ini sudah mengembang terlebih dahulu sebelum kita sajikan, agar nantinya tidak terjadi pecah usus karena pakan mengembang di dalam perut. Lele ada yang rakus, ada yang makan biasa-biasa aja. Kita mengantisipasi agar lele-lele yang rakus itu ketika makan sekenyangnya bisa aman dari pecah usus yang bisa mengakibatkan kematian. Kita meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu. Lagi pula dengan pembibisan pakan seperti ini, protein dari pakan akan bisa lebih terserap dengan sempurna dibandingkan kita hanya memberikan pakan kering gitu saja. Kita aduk lagi hingga rata. Setelah semuanya kita pipis seperti ini dengan rata, minimal kita tunggu dulu selama 30 menit agar pakan ini benar-benar sudah mengembang dengan sempurna, dengan maksimal, dan suplemen pun juga meresap ke dalam pakan. Bismillah, kita doakan semoga Mas Bro Salam ini berhasil sampai panen dengan hasil yang memuaskan. Tebar berapa ribu ekor, Mas? 1000. Kita itu sudah cukup bagus. Kita tidak perlu melihat berapa jumlahnya, tapi bagaimana merawatnya. Dengan tebar 1000 ekor, jika berhasil nanti itu lebih bagus daripada nggak tebar sama sekali. Karena untuk belajar itu perlu praktek secara real, bukan hanya di angan-angan. Ketika praktek, kita akan lebih tahu, lebih mengenal, dan akan lebih memahami bagaimana karakter ikan, bagaimana menangani kondisi perubahan air yang perlu kita waspadai, bagaimana pergerakan ikan, bagaimana kita memperlakukannya ketika ikan lagi seperti ini, atau kolam lagi bau, dan sebagainya. Bismillah, semoga panen bisa memuaskan dan bisa tebar lebih meningkat lagi. Bukan
berapa banyak tebarannya, tapi bagaimana cara merawatnya agar budidaya bisa progresif, efektif, dan tentunya yang paling penting adalah bisa menekan biaya produksi. Walaupun pemula, kita nggak boleh takut atau minder dengan yang sudah berpuluh-puluh tahun budidaya lele, karena dalam budidaya lele ini teknologi semakin berkembang, semakin maju, semakin canggih, penuh dengan inovasi-inovasi baru. Ketika ilmu sudah diinovasi, kenapa kita masih menerapkan hal yang lama? Jika dengan inovasi baru itu lebih menguntungkan bagi peternak, lebih memudahkan, dan tentunya bisa menghemat waktu, menghemat biaya operasional, dan meningkatkan hasil panen. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Seperti inilah proses membibis pakan dengan metode simbiotik 20. Saya Imam Sobirin dari Symbiotic Farm, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.